Shalom. Saudara, hari Jumat kemarin saya ke Mesuji atau daerah Lampung. Di sana mereka hidup sebagai petani maupun pekebun. Di dalam keberadaan mereka sebagai umat Tuhan yang harus beribadah kepada Tuhan. 20 km, 15 km jarak mereka ke gereja. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Jalan yang mereka lalui bukanlah jalan aspal. Jalan yang mereka lalui bukanlah jalan yang dicor, tetapi jalan-jalan yang berbatu dan berlubang, berdebu kala musim panas, dan menjadi kubangan air pada saat musim penghujan. Namun karena mereka menjadi umat yang dipilih oleh Allah, menjadi umat yang dipanggil oleh Allah, mereka tampil sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap panggilannya. Dan pada saat mereka mendapatkan tugas sebagai WL, singer dan pemain musik, 20 km, 15 km mereka hadir pada saat latihan. Hadir pada saat berdoa. Kenapa? Ini merupakan sosok pribadi yang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Semua dikerjakan tanpa keluh kesah. Inilah yang dinamakan dengan jemaat yang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan dan terhadap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mereka bahu-membahu bagaimana membangun sebuah tempat ibadah. Mereka meletakkan segala kepentingan pribadi. Mereka meletakkan segala ambisi pekerjaan mereka. Mereka sama-sama gotong royong untuk mengadakan suatu tempat ibadah. Mereka mengerjakan semua itu karena mereka merupakan pribadi yang bertanggung jawab terhadap gereja di mana mereka berada. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dan kalau terjadi sesuatu yang salah, orang itu boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan. Itulah yang namanya dengan tanggung jawab. Kalau seseorang diperintah untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka dia harus memiliki sikap, karakter, menjadi sosok pribadi yang bertanggung jawab, yang memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu kepada Tuhan, dan berkewajiban menanggung setiap permasalahan. Itulah yang dinamakan dengan tanggung jawab atau bertanggung jawab. Kalau kita sebagai seorang pekerja di sebuah kantor atau bekerja dalam sebuah perusahaan swasta atau pemerintahan, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan di mana kita bekerja. Kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap waktu yang disediakan bagi kita untuk melakukan pekerjaan.
Kita harus bertanggung jawab kapan kita harus ada di kantor. Kapan kita harus meninggalkan kantor. Harus bertanggung jawab atas semua itu. Orang yang bertanggung jawab akan disiplin tentang waktu. Pada saat jam kantor jam 9, dia datang sebelum jam 9, dia sudah standby di kantor. Pada saat dia akan melakukan suatu pekerjaan, dia mempersiapkan dirinya agar pada saat dia bekerja, semua dapat dikerjakan dengan baik. Benar. Inilah yang dinamakan dengan pribadi yang bertanggung jawab. Manusia termasuk orang Kristen harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik sebagai kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai suami, dia harus bertanggung jawab sebagai seorang suami dan keluarganya. Seorang istri harus bertanggung jawab atas rumah tangga. Seorang anak harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Bagaimana seorang anak harus menghormati ayah dan ibunya. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bagaimana orang tua berupaya bekerja semampu mungkin untuk mendapatkan uang guna menyekolahkan anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang berhasil di dalam bidang studinya. Menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Inilah yang dinamakan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam kehidupan seseorang tidak timbul dengan sendirinya. Tanggung jawab dalam kehidupan seseorang harus dibangun. Artinya seseorang harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika seseorang membangun dirinya, membangun pribadinya menjadi sosok yang bertanggung jawab, dia akan mendapatkan upah di mana dia berada. Dan dia akan mendapatkan upah dari Tuhan yang merupakan Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka. Dengan ketahuan seseorang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dia harus mengerti bahwa dirinya bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan pribadi. Dalam seluruh aspek pelayanan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Seorang yang dewasa secara lahiriah, dia harus bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga terhadap keluarganya. Itulah yang dinamakan dengan pribadi yang bertanggung jawab. Tetapi kembali saya katakan bahwa tanggung jawab di dalam kehidupan seseorang tidak timbul dengan sendirinya. Harus ada pembentukan, harus ada pembangunan di dalam diri orang tersebut sehingga dia tampil menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap Tuhan, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab di mana dia berjemaat dan bekerja dalam bidang-bidang lahiriah yang lainnya. Alkitab mengajarkan tentang tanggung jawab. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang sudah memilihnya, yang sudah memanggilnya, yang sudah menjadikan dirinya sebagai umat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu,
Firman Tuhan kita dengarkan Allah menampakkan diri di Gunung Sinai. Allah memberikan firman kepada bangsa Israel. Mengapa Allah memberikan firman kepada bangsa Israel? Agar Israel hidup sesuai dengan firman Allah. Agar Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan katakan, jika engkau melakukan firman-Ku, hidup menurut perintah-perintahku, maka engkau akan menjadi umat kesayanganku. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 19. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau berpergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Puji Tuhan. Seorang tuan yang akan pergi ke satu tempat, dia mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Firman Allah katakan kepada mereka diberikan 5 talenta. Kepada yang lain diberikan 2 talenta dan kepada yang lain lagi diberikan 1 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar upah kerja seseorang dalam 1 hari pada saat itu. Nah, tuannya ini mau percayakan uang kepada hambanya ini. Dengan maksud supaya mereka mengolah. Supaya mereka mengupayakan. Agar apa yang sudah diberikan oleh tuannya itu mendatangkan hasil lebih baik dan lebih banyak lagi. Yang mendapatkan 5 talenta, firman Allah mengatakan dia pergi mengupayakan uang yang 5 talenta ini dan berhasil mendapatkan untung 5 talenta. Kemudian yang mendapatkan 2 talenta dia pun pergi mengusahakan sehingga dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Yang memiliki 1 talenta, dia menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap perintah majikannya. Yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta adalah pribadi yang tampil sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan oleh tuannya. Tanggung jawab kehidupan kita terhadap Tuhan jelas harus kita lakukan. Sebab Tuhan mempercayakan kehidupan kita baik sebagai keluarga, baik sebagai seorang pekerja, baik sebagai seorang pelajar, dimanapun kita berada, Tuhan mempercayakan supaya kita bertumbuh dan berkembang. Supaya kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang baik. Inilah yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, jalankan kepercayaan itu dengan baik
dan benar. Jalankan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Sebab segala sesuatu ada masa di mana Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Bukan nanti setelah kita meninggal di tahta surga nanti Allah akan berkata, mana tanggung jawabmu? Bukan. Selama kita hidup di bumi ini, tanggung jawab itu harus kita berikan kepada Tuhan. Tuhan menuntut kita tampil sebagai seorang yang bertanggung jawab atas setiap sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan ini mempercayakan 5 talenta kepada seseorang. Lalu yang mendapatkan 5 talenta ini menjalankan uang tersebut dan beroleh laba. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Yang 2 talenta, dia menjalankan 2 talenta dan menghasilkan 2 talenta. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini harus membangun dirinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada keluarga di mana dia berada. Dia pun harus bertanggung jawab terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Tidak menjadi parasit bagi perusahaan. Tidak menjadi orang yang merugikan perusahaan. Tetapi berupaya bagaimana dia tampil sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Supaya perusahaan mengalami pertumbuhan, perkembangan. Dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan tanggung jawab yang jujur di hadapan Allah dan sesama. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Tuhan ini mempercayakan 5 talenta kepada seseorang. Dia mempercayakan 2 talenta kepada yang lain. Dan 1 talenta kepada yang lain. Dikatakan Tuhan memberi kepercayaan sesuai dengan kesanggupan mereka. Artinya, orang yang mendapatkan 5 talenta memiliki kemampuan untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Orang yang mendapatkan 2 talenta mempunyai kesanggupan untuk menjalankan tugas tersebut. Orang yang mendapatkan 1 talenta juga memiliki kesanggupan untuk menjalankan perintah tuannya. Jadi segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu karena memang Tuhan melihat kesanggupan kita. Tetapi kepada yang sedikit Tuhan bisa memberikan yang lebih banyak lagi. Ketika yang sedikit itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan berikan. Yang 5 talenta dan 2 talenta mengerjakannya. Menjalankannya sehingga beroleh laba masing-masing. Tetapi yang 1 talenta ini merupakan sosok pribadi yang tidak memiliki kepercayaan diri. Dia berkata dalam dirinya, aku mendapatkan 1 talenta, aku tidak percaya kepada kemampuanku bahwa aku bisa menjalankannya. Lebih dari itu, yang memiliki 1 talenta itu memiliki pikiran negatif terhadapnya. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kejam. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau menuai di tempat yang tidak Engkau tabur.
Orang yang memiliki 1 talenta ini jelas pribadi yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap tuannya dan juga tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena dia melalaikan kesanggupan yang ada di dalam dirinya. Ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Firman Allah katakan, ada masa di mana yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Pada saat nanti, ayat ke-9 dikatakan, maka pulanglah tuan itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang diberikan 5 talenta itu, dia berkata, Tuhan, 5 talenta yang kau berikan kepadaku, ini aku mendapatkan keuntungan 5 talenta. Kemudian yang 2 talenta juga berkata, Tuhan, 2 talenta yang kau berikan kepadaku, ini aku memperoleh keuntungan 2 talenta. Itulah yang dinamakan dengan manusia pribadi yang bertanggung jawab terhadap Tuhan yang mempercayakan talenta kepada mereka. Nah, kepada mereka yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan tuannya, tuannya berkata, engkau adalah hamba yang baik. Tuannya berkata, engkau adalah hamba yang setia. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus memiliki karakter sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dirinya sebagai umat Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab atas semua itu, kita dikatakan sebagai hamba yang baik. Sebagai umat yang baik, apapun yang engkau perbuat di dalam dunia berdasarkan etika, berdasarkan sopan santun, berdasarkan pengetahuan, tetapi yang Tuhan katakan engkau baik adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan. Ketika engkau mengerjakan firman Tuhan, itulah Allah akan memberikan predikat sebagai hamba yang baik. Bukan karena memberi kepada orang lain. Bukan karena bersikap baik terhadap orang lain. Tetapi bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan. Itulah yang Tuhan katakan sebagai orang yang baik. Dan Tuhan ini mengatakan engkau juga adalah orang yang setia, yang kecil. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang baik menurut pemandangan Allah. Kita menjadi orang yang setia dalam perkara yang kecil menurut penilaian Allah. Kita menjadi orang yang terus bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Tuhan itu berkata, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Artinya pada saat mereka mempertanggungjawabkan 5 talenta dan 2 talenta, Tuhan itu katakan, masuk dalam sukacita Tuhanmu. Artinya sebagai seorang hamba, dia bisa menikmati kehidupan sebagai seorang tuan. Dia menikmati apa yang dimiliki oleh Tuhan ini. Dia bisa mencicipi kehidupan sebagai seorang tuan. Jadi ada peningkatan level kehidupan dalam kehidupan mereka yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Tuhan akan mengangkat dia naik-naik terus dan bukan turun. Ada pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan di mana dia bekerja. Tuhan akan menaikkan level kehidupan orang tersebut. Ada satu kebahagiaan, ada satu kelimpahan, ada satu sukacita, ada satu penghormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada yang memiliki 5 talenta itu. Tuhan akan menghargai kita, menghormati kita, dan Tuhan akan menyanjung kehidupan kita pada saat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita berkeluarga atau di mana kita bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika yang 5 dan 2 talenta mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh tuannya, lalu tuannya berkata, masuklah dalam sukacita tuanmu. Kemudian yang kedua, aku akan memberikan kepadamu jawab dalam hal yang besar. Kita merindukan sesuatu yang luar biasa, spektakuler. Kita merindukan berkelimpahan. Kita merindukan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita merindukan menjadi orang yang berhasil. Dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tetapi tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan. Tidak melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengharapkan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita merindukan sesuatu yang dunia tidak bisa mengerjakannya, namun Tuhan yang melimpahkannya bagi kita. Tetapi kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita tidak bertanggung jawab terhadap panggilan sebagai umat Tuhan. Kita bertanggung jawab terhadap keberadaan kita sebagai orang tua. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, suami atau istri. Sebagai seorang anak yang harus menghormati orang tua. Namun kita memiliki keinginan yang luar biasa. Kita memiliki keinginan yang terus luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi untuk bertanggung jawab, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, susahnya bukan main. Ketika Tuhan itu berkata, engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Kadang-kadang kita untuk hal yang kecil pun tidak setia. Karena kita malas. Karena kita tidak mau berjuang. Tidak mau istilahnya menyingsingkan lengan baju. Tidak mau capai. Tidak mau berupaya. Tidak mau menghadapi rintangan. Selalu mengeluh. Selalu komplain. Capek ribet susah Bagaimana mungkin Allah memberikan tanggung jawab yang besar ketika untuk hal yang kecil aja kita banyak komplain. Banyak mengeluh. Tidak setia melakukan perkara-perkara yang kecil.
Tuhan dan kita setia dalam perkara yang kecil. Sebab orang yang setia dalam perkara kecil, dia memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi perkara yang besar. Yang setia dalam perkara kecil, dia memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan di hari-hari yang akan datang. Peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang kecil inilah yang harus kita latih dalam kehidupan ini. Setia dalam perkara yang kecil. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, untuk perkara-perkara yang kecil pun, Yesus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perhatikan Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Demikian dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam kitab Matius, Yesus berkata sebanyak 4 kali bahwa dia akan ditangkap, disalibkan dan dibunuh. Ini adalah perintah Allah Bapa, ketetapan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus. Yesus dikatakanlah firman Allah, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Ini adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap perintah Tuhan. Bertanggung jawab terhadap rencana Tuhan. Dan Yesus mengerjakannya. Sekalipun dia dihina, diejek, diolok-olok, dicaci maki, dilempari batu. Namun Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Dia memiliki kemampuan untuk memberi perlawanan kepada setiap orang yang berupaya membunuhnya. Tetapi dia lebih bertanggung jawab terhadap Tuhan daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap rencana Tuhan daripada kenikmatan yang akan dia dapatkan sebagai manusia. Yang dimana iblis pada Matius pasal 4, iblis mengatakan, Yesus, sembahlah aku, maka segala dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi Yesus menolak apa yang iblis akan berikan. Yesus menolak ketenaran yang akan iblis berikan. Dia lebih mau bertanggung jawab terhadap rencana Allah. Dia lebih mau bertanggung jawab terhadap kehendak Allah. Dia lebih mau bertanggung jawab terhadap apa yang Allah katakan. Dia mengosongkan dirinya, mengalami kesakitan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, karena dia tampil sebagai seorang yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh, sebagai pribadi
yang mau bertanggung jawab terhadap rencana Allah. Dia bukan hanya sengsara, bukan hanya menderita, bukan hanya menangis, bukan hanya kesakitan, tetapi dia mati hanya sekedar menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap kehendak Allah. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanggung jawab terhadap kehendak Allah, bila itu mendatangkan keuntungan pribadi bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang selalu bertanggung jawab kepada Allah, karena itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu mendatangkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Saudara, berkat tidak akan datang kepada kita. Kelimpahan tidak akan datang kepada kita bila kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Allah bisa melakukan perkara yang besar. Allah bisa melakukan mujizat. Allah bisa melakukan perkara-perkara yang membawa kita hidup dalam kecukupan melimpah. Bisa. Tetapi harus didasari oleh kehidupan yang bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Doa merupakan perkara yang kecil. Ibadah merupakan perkara yang kecil. Yang hanya membutuhkan tenaga, kaki, tangan. Semua itu juga adalah pemberian Tuhan. Kita sehat, itu adalah pemberian Tuhan. Kita datang beribadah itu bukan merupakan suatu pengorbanan yang memang kita berikan kepada Tuhan, bukan. Kan memang Tuhan sudah menyediakan bagi kita tangan, kaki, mulut, telinga, dan mata. Kita hanya menghadiri, bukan memberikan kepada Tuhan. Kita tidak memberikan kaki kita kepada Tuhan. Tidak memberikan tangan kita kepada Tuhan. Dan pulang tanpa tangan dan kaki, tidak. Kita hanya sekedar datang ke rumah ibadah, memuliakan Tuhan. Sesuatu yang sepele harus kita perbuat dengan kesetiaan. Mungkin kita harus mengeluarkan ongkos untuk datang beribadah. Tetapi perhatikanlah, berkat Tuhan lalu sudah hadir dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya saksikan. Mereka 20 km, 15 km hanya datang untuk latihan melayani. Mereka datang hanya untuk beribadah. Setelah itu mereka kembali lagi. Belum kalau musim hujan. Mereka datang ke gereja dengan pakaian yang kotor. Mereka pulang dari gereja ke rumah dengan pakaian yang lebih kotor lagi. Karena banyak lumpur yang harus mereka lalui. Ada kesusahan-kesusahan dalam perjalanan yang harus mereka lalui. Tetapi dengan keadaan demikian, mereka bersukacita. Kenapa? Menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab sebagai umat Tuhan. Pribadi yang bertanggung jawab bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menyanyiakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setia mengerjakan kehendak Tuhan. Itu adalah pribadi yang bertanggung
bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia mati di kayu salib. Namun Tuhan katakan Allah meninggikan dia. Mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Setia dalam perkara yang kecil. Bertanggung jawab terhadap perkara yang kecil akan mengubah kehidupan kita. Setia dalam perkara yang kecil akan menjadikan kita naik terus dan bukan turun. Setia dalam perkara yang kecil akan menjadikan kita hidup berkecukupan dalam sandang dan pangan. Setia dalam perkara yang kecil kita akan meraih kesuksesan. Sebab Allah yang memberikan kesuksesan itu. Kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena setia dalam perkara yang kecil. Paulus adalah pribadi yang ditentukan oleh Allah sebagai orang yang akan mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Karena dia termasuk orang yang direncanakan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ananias, seorang hamba Tuhan, berkata kepada Saulus, Saulus, Tuhan memilih engkau. Engkau akan menjadi alat untuk bangsa-bangsa kafir dan non-kafir. Engkau akan menderita banyak kesusahan. Setelah mendengar apa yang Tuhan katakan lewat Ananias, Saulus mengerjakan semuanya itu. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 11, begitu banyak penderitaan yang Paulus alami. Begitu banyak kesengsaraan yang dialami. Begitu banyak kesakitan yang dialami. Begitu banyak kehinaan yang datang kepadanya. Dia dirajam batu hampir mati. Kemudian orang lain berkata, Paulus, biarlah engkau menikmati kehidupan. Nikmatilah kehidupan. Bersenang-senanglah dengan dirimu. Lalu Paulus berkata, sekalipun aku harus mati karena Yesus Kristus, aku tidak akan menolak rancangan Allah. Ini adalah bentuk kehidupan yang bertanggung jawab terhadap firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Paulus mati dipancung karena dia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena dia hidup bertanggung jawab terhadap kehendak Allah. Mungkin dalam kehidupan manusia berkata, saya akan bertanggung jawab terhadap keadaan saya sebagai umat Tuhan. Sebagai anggota keluarga. Tetapi saya tidak mau menderita dalam melakukan tanggung jawab itu. Tetapi saya tidak mau mengalami penderitaan karena melakukan tanggung jawab itu. Tetapi saya tidak mau berkesusahan ketika melakukan tanggung jawab itu. Saya tidak mau menjadi orang yang menangis karena melakukan tanggung jawab itu. Saudara, bukan itu yang harus Anda dalam kehidupan orang yang bertanggung jawab. Apapun keadaan yang dia alami, dia akan tetap maju. Apapun yang dia rasakan, kepedihankah, kesakitankah, dia akan tetap maju. Dia akan terus maju, maju, dan maju
Untuk apa? Supaya kehendak Allah digenapi di dalam dirinya. Itulah Paulus yang memiliki kepribadian sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika seseorang bertanggung jawab terhadap keberadaannya, terhadap rancangan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, maka akan ada penghitungan dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Di dalam Kejadian pasal 39, mulai Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia menderita, dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang tiada berair. Dia menderita di dalam sumur. Kemudian saudara-saudara menjual Yusuf ke Mesir. Dia menderita di sana. Di Mesir dia bekerja pada pembantu Firaun. Dia difitnah, dia masukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia tetap setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam penjara tetap dia mengadakan satu hubungan komunikasi antara dirinya dengan Tuhan. Di dalam penjara dia mungkin diejek oleh orang lain. Sebagai bangsa Yahudi yang dimusuhi oleh orang-orang lain. Tetapi dia tetap mempertanggungjawabkan dirinya sebagai umat Tuhan. Mempertanggungjawabkan dirinya sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam penderitaan dia tetap tampil sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Karena dia terus bertanggung jawab setia dalam perkara yang kecil. Sampai Firaun, penguasa Mesir, mengangkat Yusuf sebagai penguasa muda di negara Mesir. Dimulai dari hal yang kecil, Yusuf diangkat jadi penguasa Mesir yang menghidupi ratusan bangsa-bangsa yang pada saat itu mengalami kelaparan. Saudara, bentuklah, bangun diri ini. Mari kita masing-masing membangun diri ini menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap keluarga di mana kita berada. Baik sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ayah dan ibu, sebagai seorang anak. Milikilah kepribadian yang bertanggung jawab. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Kerjakanlah semuanya itu. Sebab inilah yang akan membawa kita hidup memuliakan Tuhan. Inilah yang akan membawa kita untuk dibawa naik dan bukan turun. Apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Mari kita bangun kehidupan pribadi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan terhadap keluarga di mana kita berada. Bertanggung jawab terhadap perusahaan di mana kita bekerja. Untuk membangun kehidupan pribadi yang bertanggung jawab, kita harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap hal yang kecil, kita harus mengerjakan segala tugas dengan sepenuh hati. Mengerjakan segala tugas tanpa komplain, tanpa mengeluh. Kita harus
mengerjakan segala sesuatu dengan tidak membicarakan tentang keluhan, kesusahan, penderitaan. Tidak membicarakan tentang upah yang akan kita terima. Untuk membangun kepribadian yang bertanggung jawab, kita mau mengupgrade diri ini. Terus mengalami kenaikan. Mari saudara, jadilah pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap keluarga. Itu ruang lingkup kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Berbahagialah mereka yang memiliki kepribadian sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cita kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.